Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi bersama aku Laila Zulfa. Nah, jangan bosan-bosan ya lihat videoku. Nah, jadi di video kali ini aku mau menyempatkan sharing ke teman-teman. Jadi sebenarnya ini masih ada tanggung jawab kerjaan. Udah jam 20.33, sebenarnya mata udah ngantuk banget, tapi masih ada tanggung jawab kerjaan yang harus diselesaikan karena besok pengiriman PO batch 1 koleksi terbaru kita, Acne Outer dan Generous Kit, yang alhamdulillah antusiasnya luar biasa banget dari teman Zulfa semua yang udah ikut PO. Ditunggu ya, doakan semoga besok pengirimannya lancar dan bisa dipakai di acara spesial teman Zulfa semuanya. Nah, jadi sebelum mulai kerja lagi, aku mau menyempatkan bikin video sharing ini. Jadi sebenarnya videonya sebagai bentuk tugas pelatihan public speaking, tapi sekalian sharing ke teman-teman tentang bagaimana caranya meningkatkan penjualan di Instagram dan juga di TikTok. Nah, jadi simak videonya, jangan sampai di skip ya. Simak sampai selesai, oke? Nah, jadi bagaimana cara meningkatkan penjualan di TikTok dan juga Instagram? Kunci utamanya itu ada dua. Yang pertama, kita bikin konten yang menarik. Yang kedua, konsisten. Ya, teman-teman. Yang poin paling penting adalah konsisten. Itu perlu digarisbawahi, terus distabilo. Konsisten. Karena emang ini susah banget, teman-teman. Saya pribadi itu masih PR sendiri. Karena konsisten itu ternyata berat dan tidak gampang. Tapi kita harus berusaha. Karena ini PR yang berat, tapi hasilnya nanti untuk kebaikan kita sendiri. Nah, jadi yang pertama ya, bikin konten yang menarik di Instagram. Ibaratnya itu Instagram adalah toko online kita. Nah, ini aku sharing berdasarkan pengalaman pribadiku selama 4 tahun ini merintis zulfa.id. Jadi memang Zulfa dari awal itu kita tidak punya toko, tidak punya store offline, tapi kita berangkat dari online. Kita jualan pertama kali di Instagram tahun 2018 di bulan Januari. Itu followers masih 50. Terus join sama teman yang bikin giveaway, terus nambah followers jadi 100. Itu aja udah happy banget teman-teman. Walaupun gak ada yang beli, tapi udah happy followersnya nambah. Karena followers itu kan menentukan ini ya, kepercayaan customer. Kalau kita followersnya dikit kan customer mau percaya sama produk kita kan jadi kurang gitu ya kepercayaannya. Jadi followers itu juga untuk meningkatkan trust di customer kita. Nah, terus mencoba endorse sana sini, menghabiskan uang sekian juta untuk endorse, ternyata feedbacknya masih kurang bagus. Pernah itu kemarin tahun 2018 kalau nggak salah, tahun 2019 ding, 2019 kita mencoba endorse, biayanya nggak lumayan mahal sih, masih terjangkau, dan itu feedbacknya bagus banget. Itu satu kali kita endorse, feedbacknya bagus banget, penjualannya juga lumayan. Tapi kesalahannya apa? Kesalahanku adalah nggak konsisten posting atau upload di Instagram, jadinya followers turun lagi. Jadi itu pas dulu itu endorse harganya itu 350.000, tapi followers nambah 3.000. Kan itu lumayan banget ya teman-teman. Tapi karena aku nggak konsisten upload konten setiap hari karena sudah sibuk di sibuk diproduksi, karena semuanya masih dipegang sendiri, mulai dari jahit, mulai dari payet, mulai dari konten dan sebagainya masih dipegang sendiri waktu itu. Jadi masih belum bisa membagi waktu, agak susah untuk konsisten upload di Instagram. Nah, itulah kesalahannya. Jadi followersnya itu turun, penjualan turun. Jadi fokusnya udah terpecah-pecah. Waktu itu fokusnya di private order, jadi di online-nya, di koleksi itu kita kurang fokus. Nah, itulah penyesalanku dulu. Kenapa dulu nggak konsisten ya? Jadinya kan, tapi semua ada hikmahnya ya teman-teman. Dan itu lika-liku kita membangun usaha. Nah, terus endorse lagi berapa ratus ribu, ternyata feedbacknya nggak bagus. Bahkan nggak nambah followers deh waktu itu. Cuma nambah 10 followers. Nggak sebanding sama apa yang kita bayar ke selebgram tersebut. Tapi ya memang tujuan kita endorse kan sebenarnya untuk meningkatkan trust di customer kita ya. Kalaupun ada closing atau penjualan itu kan bonus. Nah, sebenarnya kan untuk meningkatkan kepercayaan customer kita aja yang belum tahu tentang produk kita gitu kan, kalau kita endorse ke selebgram gitu. Nah, sekarang
kita diuntungkan apa? Dengan fitur-fitur di Instagram. Contohnya Reels. Itu kita dengan gampangnya tinggal upload video yang bagus, yang menarik perhatian customer atau orang-orang. Nanti mereka tertarik dengan produk kita, mengerti, tahu tentang brand kita. Terus kita customer itu stalking profil kita ya, stalking profil Instagram kita. Nah, kalau misalkan toko kita masih berantakan, apakah customer nyaman? Kalau dilogikakan di toko offline, kalau misalkan tokonya berantakan, tidak tertata, warnanya tidak matching, pokoknya berantakan banget lah tokonya, pasti customer gak nyaman. Terus ini jadi penilaian juga, kok tokonya gini sih gitu kan. Ya udahlah, cari di toko lain aja yang lebih jelas, yang lebih kelihatan detail-detailnya, yang lebih, pokoknya intinya lebih jelas produknya gitu. Nah, toko online kita di Instagram, feed kita, profil kita ini kita tata, kita display. Jadi ketika kita bikin konten, kok konten itu viral, kemudian orang itu stalking profil kita, terus feed Instagram kita rapih, orang seneng, orang betah. Terus stalking terus, all shop ini itu jualannya apa sih? Terus di stalking, oh ternyata waktu itu customer ini lagi butuh, nah kemudian order. Jadi ini, kalau endorse itu kan kita bayar. Nah, dengan kita bikin konten yang menarik, terus menarik customer baru, followers baru, itu kan jadi followers organik yang mungkin dia memang benar-benar butuh produk kita, terus nge-follow kita. Nah, dari Reels ini, alhamdulillah aku praktek ya. Pertama kali ada Reels itu upload video yang nonton itu langsung 1.200. Nah, itu awal-awal ada Reels, aku langsung nyoba. Ternyata langsung yang nonton 1.200, seneng kan? Kemudian pada nge-follow. Bikin lagi konten video. Yang nonton 2.000, seneng lagi. Terus bikin lagi, ternyata yang nonton cuma berapa. Nggak apa-apa, konsisten bikin terus. Sampai pada akhirnya ada satu konten viral. Dan dalam waktu 2 minggu itu, followers Zulfa dari awal bikin konten buat di-upload di Reels itu naik 10.000 followers, yang tadinya cuma 7.000, stuck di 7.000. Jadi 3 tahun itu stuck di 7.000 aja. Ini tahun keempat, alhamdulillah berkat fitur Reels dan kita konsisten bikin video, itu nambah 10 followers dalam waktu 2 minggu. 2 minggu nambah 10.000 followers. Jadi kemarin itu jumlah followersnya 17.000, dan sekarang alhamdulillah followers Instagram Zulfa sudah 19,6.000. Nah, jadi tanpa endorse, tanpa kita mengeluarkan biaya, hanya dengan konsisten bikin konten-konten yang menarik, terus menata feed Instagram kita rapih, itu menarik customer kita untuk ngefollow IG kita. Terus akhirnya apa? Beli produk kita ketika mereka butuh, ya kan? Nah, itu kuncinya, bikinlah konten yang menarik, terus ditata feednya, profilnya yang masih belum rapi, fotonya masih berantakan, apa adanya banget. Nah, teman-teman, ini tips buat teman-teman yang mau foto produk sendiri, yang punya HP, manfaatkan HP-nya. Jadi nggak perlu pakai kamera, tinggal pakai HP aja. Foto di jam 9 sampai jam 11 itu cahaya lagi bagus-bagusnya buat foto produk. Hasilnya jernih, kelihatan detailnya. Nah, jangan tapi ujuk-ujuk langsung diupload. Nah, kita olah lagi, diedit dulu, diedit tanpa mengurangi foto aslinya atau warna asli dari produk tersebut. Nah, kita edit. Teman-teman punya Canva? Nah, yang belum silahkan download dulu Canva. Nah, itu membantu banget untuk merapikan feed kita, feed Instagram kita biar rapi. Jadi di Canva itu kan ada template. Nah, kita tinggal nyomot aja satu template gratis. Nah, terus dimasukkan foto produk yang udah kita foto tadi, dimasukkan di template tersebut, kemudian kita upload. Ada, misalkan di template itu ada tulisan-tulisan apa, tinggal kita ganti nama produk kita, keterangannya, harganya gitu ya. Nah, terus kita upload di Instagram pakai satu template itu aja. Nah, nanti rapih, feed Instagramnya rapih. Jadi orang kalau ngeliat itu nyaman gitu. Kalau mau stalking tuh nyaman. Kalau bahasa anak zaman sekarang tuh estetik. Anak zaman sekarang kan sukanya estetik ya. Nah, kalau ketika kita bikin feed rapi, kemudian estetik, orang kan seneng liatnya, stalkingnya.
Nah, siapa tahu pas itu belum butuh produk kita, nanti pas butuh larinya ke kita tetap. Itu. Nah, tipsnya bikin konten yang menarik, foto di jam 9 sampai jam 10. Terus kalau di TikTok itu kita bikin video. Kalau TikTok kan nggak bisa pakai foto, bisa cuman diedit jadi video gitu kan. Nah, kita bikin video yang menarik. Jadi jangan melulu konten itu jualan. Nanti lama-lama customer kan bosen ya. Kalau misalkan kita promosi terus jualan terus ini adalah ini apa gitu kan, orang-orang lama-lama kan bosen. Nah, jadi bagaimana kita mengemas sebuah konten jadi konten yang menarik. Misalkan orang zaman sekarang itu suka banget konten hiburan yang bikin ngakak gitu ya. Nah, kita bikin konten hiburan tapi di dalamnya ada promosinya, jadi soft selling namanya kan. Nah, soft selling, kita bikin konten yang menarik, kita mengemas konten itu jadi konten hiburan tapi di dalamnya kita mempromosikan produk kita, menjelaskan produk kita tanpa kita kaku banget gitu loh menjelaskan, baku banget menjelaskan produknya. Jadi jangan terlalu monoton kontennya, kita kreativitas sendiri ya, kita harus berpikir kreatif memang di zaman digital ini, karena memang UMKM sekarang kan sedang digencarkan go digital. Nah, kita memang hidupnya di zaman digital sekarang kan, di zaman dimana orang-orang itu pengennya instan, hidupnya instan, apa-apa serba mudah, pesan pakaian di HP, di online shop, di Shopee gitu ya. Terus pesan makanan, apa semuanya itu lewat HP semua. Jadi serba instan. Jadi kita harus menyesuaikan. Ikut go digital. Usaha kita go digital semuanya. Jadi UKM naik kelas, jadi usaha kecil miliaran. Gitu ya. Dimulai dari apa? Konten. Kuncinya itu di konten kalau di marketing online. Karena apa? Di online itu, terutama di Instagram dan TikTok, kita pertama itu menjual konten, baru produk itu. Nah, kuncinya sama, kunci utamanya yaitu tadi konten yang menarik dan konsisten. Nah, alhamdulillah kemarin udah nyoba lagi di TikTok, kita upload konten, padahal kontennya itu cuman patung manekin dipakein baju outer gitu, terus kita upload jam 1 malam, terus dikasih hashtag. Nah, hashtag juga pengaruh ya teman-teman, jadi masih efektif untuk hashtag. Bikin hashtag sebanyak-banyaknya sesuai target market yang akan kita tuju. Misalkan nih, kita membaca kondisi, sekarang customer Zulfa lagi butuh baju untuk wisuda contohnya. Nah, kita bikin hashtag OOTD wisuda, nah gitu, pokoknya hashtag yang target market yang akan kita tuju. Nah, gitu ya. Nah, itu pas upload jam 1 malam, itu aja iseng-iseng ya. Iseng-iseng upload jam 1 malam, bikin kontennya juga iseng. Terus paginya itu banyak banget yang komentar, banyak banget yang nge-like, viewersnya juga banyak. Ternyata sekarang tembus 1,2 juta viewers di TikTok. Jadi viral, kontennya, banyak yang suka produknya, kemudian order. Nah, ini meledak banget, luar biasa. Ini POB1, ikut POB1, penjualannya luar biasa, banyak banget antusiasnya. Alhamdulillah videonya FYP, penjualan kita jadi meningkat. Nah, ini lagi oyak-oyakan, lagi kejar deadline karena besok harus kirim. Nah, itu dari konten itu, terus banyak banget yang chat, sampai kewalahan balesin chat, ratusan chat masuk. Itu pas kemarin sampai 500 chat masuk, Shopee, TikTok, Instagram, itu banyak banget yang ngechat, WA apalagi. Nah, itu dari konten yang viral itu. Nah, kita kan nggak tahu konten mana yang bakalan viral, konten mana yang viewersnya bakalan banyak. Jadi kuncinya adalah konsisten aja. Mungkin pertama penontonnya sedikit, tapi karena kita konsisten, nah nanti ada satu video atau beberapa video yang lama-lama FYP, viral, banyak yang komen, dan meningkatkan penjualan kita. Jadi kuncinya apa? Konsisten itu tadi ya, karena kita nggak tahu konten mana yang bakalan viral. Jadi tetap terus semangat bikin konten yang menarik, konten yang bagus, yang enak dilihat. Nah, jadi akan meningkatkan penjualan kita, karena memang kuncinya di online itu yaitu di konten dan konsisten. Oke teman-teman, semangat untuk kita para UKM, usaha kecil miliaran, semangat untuk mencoba, semangat kita bangkit UKM naik kelas. Kita harus menyesuaikan,
dengan kompetitor-kompetitor lain ya. Jangan sampai tersaingi. Ketika kompetitor lain bikin konten seperti ini, mungkin bingung kita mau bikin konten apa ya. Nah, kita cari inspirasi dari kompetitor kita. Oh, mereka bikin video seperti ini. Bukan kita meniru atau menjiplak, tapi kita mencari inspirasi. Oh, mereka bikin konsepnya seperti ini. Kemudian kita amati, kita tiru, kita modifikasi, bikin konten yang lebih fresh, bikin konten yang lebih menarik gitu ya. Kalau misalkan kita udah kehabisan ide nih untuk bikin konten apa ya, kita cari inspirasi dari mungkin mereka-mereka yang sudah expert, yang punya tim sendiri di tim kreatifnya bikin konten gitu. Kita cari inspirasinya, terus kita amati, kita tiru, kita modifikasi. Syukur-syukur jadi konten yang lebih bagus lagi, lebih menarik lagi. Nah gitu ya teman-teman, mungkin itu saja sedikit sharing dari pengalamanku sendiri mengenai meningkatkan penjualan di Instagram dan juga TikTok. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.